Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Let audience, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan umur panjang dalam rangka memelihara iman, merealisasikan iman, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan mengulang-ulang kaji kita, mengingat-ingat kembali nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita. Salah satunya adalah kita mengulang kembali ilmu yang diberikan Allah dalam suratul Fatihah ini. Hari ini kita lanjutkan dengan ayat yang ke-7, yaitu Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Let audience, ayat yang ke-7 ini tentunya sama-sama kita pahami artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, dan bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, ini terjemahannya seperti ini. Jadi let audience, di ayat ke-7 ini jelas-jelas sekali setelah kita memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jalan yang membawa keselamatan dunia dan akhirat, jalan yang mengikuti Al-Quran, jalan yang sejalan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, jalan yang sejalan juga dengan para nabi dan rasul sebelumnya, jalan yang betul-betul memberikan kebahagiaan, ketentraman batin di dunia dan di akhirat. Nah, itu jalan yang lurus, dan itu satu kepastian yang berakhir dengan yang Engkau beri nikmat, yaitu surganya Allah Ta'ala di akhirat, surganya Allah Ta'ala yang ada di dunia, surganya Allah Ta'ala yang ada dapat kita rasakan betul. Nah, inilah audience, orang-orang yang telah diberi nikmat ini betul-betul menikmati keindahan hidupnya di dunia, menikmati keindahan hidupnya di akhirat. Ini betul-betul terbangun dalam pola pikir, dalam perasaan dan jiwa para salihin, para nabi dan rasul. Audience. Nah, tentunya kalau kita ingin menyelam lebih jauh ke dalam diri para rasul itu, ke dalam diri para nabi, para rasul, para salihin, ke dalam jiwanya, ke dalam fikirannya, ke dalam perasaannya, ke dalam hatinya. Nah, inilah sebetulnya yang kita mau belajar tentang ini. Orang-orang yang diberi nikmat itu memang orang-orang yang betul-betul merasakan di dalam pikiran dan jiwanya itu. Jadi nikmat di sini betul-betul nikmat yang lahir batin dunia akhirat. Nah, tetapi seperti apa itu? Nah, inilah yang kita semua meraba-raba, let audience. Kita semua meraba-raba nih. Jadi pengakuan-pengakuan kita merasa kita sudah paling tahu Al-Quran, kita merasa sudah paling mendalami Al-Quran, kita merasa sudah paling sunnah, kita sudah merasa paling benar dalam hidup ini,
paling pokoknya paling deh, karena kita sudah menguasai penuh isi Al-Quran. Nah itu, padahal sebetulnya kita semua meraba-raba, lihat audiens. Apa sih yang dirasakan sebetulnya orang-orang yang telah diberi nikmat itu? Atau kita sebut, apa sih yang dipikirkan, yang dirasakan, yang dijiwai oleh para nabi, para rasul, para salihin itu, sehingga beliau ini dipastikan di dunianya mendapat nikmat, ketentraman, kedamaian, dan di akhiratnya juga mendapat nikmat, kebahagiaan yang luar biasa. Tapi kebahagiaan di sini, lihat audiens, bukan dalam arti fisik saja. Karena rata-rata para nabi dan rasul itu adalah hidupnya itu memang penuh perjuangan. Hidupnya itu penuh dengan tantangan. Hidupnya itu penuh dengan, kita menyebutnya penderitaan ya. Kita menyebutnya beban-beban hidup yang besar. Visi dan misinya luar biasa. Yang ditanggungnya itu luar biasa berat, lihat audiens. Kalau kita mau melihat ya, kita melihat sejarah perjalanan para nabi dan rasul. Nah itu kita lihat Nabi Muhammad sendiri contohnya. Itu luar biasa berat. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terancam, dalam keadaan berperang terus-menerus. Sehari-harinya itu dia hafal juga Al-Quran. Sehari-harinya itu penuh dengan tekanan-tekanan, beban-beban, ngurus anak yatim, ngurus umat, ngurus wahyu, mengembangkan wahyu, menghadapi tantangan-tantangan, ancaman-ancaman. Itu rata-rata para nabi seperti itu, lihat audiens. Nah mungkin ini menjadi renungan kita, tetapi itu secara fisik lahiriah yang kita lihat. Mungkin juga dari sisi psikologinya, misalnya keadaan mentalnya itu berhadapan dengan keadaan-keadaan sulit, mengkhawatirkan, menggelisahkan. Kata kita begitu, kata kita memang keadaannya seperti itu. Tetapi kita belum tahu sebetulnya apa yang dirasakan oleh beliau ini. Dan saya meyakini bahwa beliau itu dengan hambatan, tantangan yang luar biasa itu, hatinya tetap tentram dan damai. Hatinya tetap bahagia. Hatinya tetap berpegang teguh kepada Allah Ta'ala. Hatinya penuh dengan keimanan, ketenangan, kedamaian, karena begitu dekatnya, begitu lurusnya beliau ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karena itulah orang-orang seperti ini yang diberi nikmat itu. Nah saya nggak yakin juga orang-orang yang sekarang misalnya hafal Quran, kemudian orang-orang yang ahli menerjemahkan Quran, orang-orang yang ahli menafsirkan Quran, saya nggak yakin kalau jiwanya seperti ini. Nah memang inilah yang sebenarnya kita cari, kita belajar bersama-sama, yaitu jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu jalannya, jalan hidupnya, langkah-langkah dan perilakunya para nabi dan rasul ini. Jalan mana itu yang telah diberi nikmat itu? Yaitu jalan pikirannya, jalan perasaannya, jalan jiwanya, jalan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dalam jalan ini adalah kondisi-kondisi yang difikirkan, yang dirasakan, yang dijiwai, dan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah inilah yang kita belajar untuk meraba, kita semua nih meraba. Karena memang ini satu hal yang tersembunyi di dalam jiwanya para nabi dan rasul. Tersembunyi sekali. Kita hanya melihat dari sisi sejarahnya saja. Nah sehingga jalan pikiran, perasaan, jiwa, dan perilaku ini semua sejalan dengan Al-Quran itu.
konsep-konsep berpikirnya, arah berpikirnya, pola berpikirnya pasti sejalan dengan Al-Quran. Nah, larangan-larangannya pasti dijauhi, sejalan dengan Al-Quran untuk menjauhi larangan. Perintah-perintah Al-Quran pasti dilakukan. Nah, ini let audience. Kemudian larangan-larangan sesuatu yang bertentangan dengan Quran pasti dicegahnya. Dicegah secara pribadi di dalam dirinya sendiri maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, inilah audiens yang jalan yang lurus yang telah diberi nikmat ini sangat dalam. Dan ini perilakunya boleh jadi bisa dilihat di orang sebagian yang ada di kehidupan ini, tetapi mengenai pikiran, jiwa, perasaan yang ada di dalam diri para nabi dan rasul yang tidak mungkin terungkap, ya tidak bisa terlihat yang dirasakan itu. Nah, ini termasuk di dalam jalan yang diberikan oleh Allah, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dalam diri para nabi dan rasul ini. Nah, inilah let audience yang disebut dengan perilaku jiwanya. Perilaku jiwanya betul-betul jiwa yang penuh dengan kenikmatan, pencerahan, kebahagiaan yang dirasakan oleh para nabi dan rasul. Nah, inilah yang kita coba untuk menirunya, coba untuk merasakannya. Nah, ini yang mungkin jarang kita perhatikan, karena umumnya kita belajar agama ini, belajar yang fisik-fisik, belajar ritual-ritual, ada belajar apa-apa yang dilakukan saja. Tetapi yang sebetulnya yang ada di dalam jiwa para nabi, para rasul, para salihin ini, nah inilah yang kita juga semua meraba-raba. Semua kita meraba-raba, audiens. Nah, kemudian setelah kita melihat jalan yang telah diberi nikmat oleh Allah pada nabi, rasul, dan para salihin, nah kita terus bisa menyimpulkan bahwa para nabi dan rasul yang berakhlak mulia itu memiliki kecenderungan yang terus-menerus untuk berperilaku, berkarakter. Nah, ini kelihatannya berjalan dalam proses. Jadi kita sendiri, orang-orang yang terus membaca suratul Fatihah ini, kita berproses di dalam jiwa kita. Karena kalau tidak berproses, tentu kita bukan manusia. Kita ada nafsu, kita punya setan di dalam. Kadang kita mengikuti nafsu, kadang kita mengikuti setan. Nah, walaupun kita hafal Al-Quran, nah ini kita nih, jadi kita sendiri hafal Quran, tahu kebaikan, tapi pikiran kita mengikuti nafsu dan setan, perasaan kita mengikuti nafsu dan setan, dan terkadang kita tidak sadar ini, tidak sadar, kadang-kadang mungkin juga pikiran kita, jiwa kita mengikuti setan, tapi kita tertipu. Perasaannya bener aja, apalagi kita merasa diri ulama, apalagi kita merasa diri tahu Quran, udah susah dinasehati itu biasanya. Kita susah dinasehati, kita berpegang teguh kepada Quran kata kita, padahal mungkin saja secara hafalannya, secara terjemahnya kita mengikuti Quran, tapi sebenarnya kita mengikuti nafsu dan setan. Nah, inilah yang terjadi di umat Islam. Kita tidak bisa lagi mengontrol yang mana yang sesungguhnya. Nah, akibat daripada itu, umat Islam terpuruk sepanjang masa. Penafsiran-penafsiran yang kita lakukan ini kadang-kadang salah. Tidak sejalan dengan Al-Quran yang sebenarnya. Makanya umat Islam mulai dari zaman Rasulullah yang benar, yang lurus, yang tepat di dalam mempraktekkan Quran itu hanya di zaman Rasulullah.
Nah, kemudian Rasulullah menerapkannya dengan benar, dengan lurus, dengan tepat secara jiwa, secara fisik, secara mental. Nah, kemudian para sahabat terus menerapkannya, maka umat Islam menjadi hebat luar biasa. Bisa menguasai dunia. Hidupnya penuh dengan kesejahteraan duniawi. Akhlaknya luar biasa bagus, sehingga umat Islam itu menjadi tauladan, mengubah peradaban seluruh dunia. Nah, ini yang ada di dalam jiwa. Nah, kemudian Islamnya itu tetap, Al-Qur'annya juga tetap. Tapi pemegang kekuasaan, orang-orang yang hafal Quran, yang menerjemahkan Quran, yang ulama-ulama kemudian tidak sadar mungkin, sehingga menyebabkan umat Islam terpuruk kembali, perpecahan terjadi di mana-mana. Umat Islam berperang sesama umat Islam, saling bunuh sesama umat Islam. Yang herannya itu adalah katanya sama-sama memegang Quran. Nah, itulah terjadi mazhab-mazhab dan sebagainya. Ini erat kaitannya dengan kehidupan batiniah dari para pembelajar Islam ini, kehidupan batiniah. Nah, ini yang rahasia yang sulit diketahui. Nah, inilah sebetulnya sekarang ini yang perlu kita dalami. Kita sama-sama dalami dengan perenungan yang dalam, kebersihan hati, jiwa. Karena kalau ditanya tentang Al-Quran ini, penafsirannya, penyebarannya, hampir semua orang sudah ngerti Quran itu. Apalagi di Arab Saudi, di daerah Timur Tengah, semua tahu terjemahnya, tafsirnya. Tapi perilaku, jiwa, nah itu belum tentu itu. Itulah yang menyebabkan umat Islam ini hancur luluh sampai sekarang, menjadi bangsa-bangsa yang terjajah. Itu gara-gara yang di dalamnya itu. Kalau di luarnya kan sudah hebat, pinter terjemah, pinter pidato, pinter tafsir, pinter, itu udah kelihatannya sudah terlalu banyak itu. Tapi apa yang di dalam diri itu sebetulnya, itulah yang mengubah dunia. Nah, inilah audiens yang mungkin kita bisa renungkan bersama, sehingga perilaku karakter orang-orang yang betul-betul memperoleh nikmat dari Allah inilah yang kita betul-betul bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dibimbing jiwa kita itu yang rahasia ya, yang rahasia. Nah, setidaknya setidaknya ada tercatat lebih dari 60 karakter baik. Nah, ini an'amta alaihim tuh. Jadi orang-orang yang telah diberi nikmat itu tercatat di dalam Al-Quran lebih dari 60 karakter. Lebih dari 60 karakter kalau kita mau bongkar seluruh isi Al-Quran itu. Nah, karakter itulah yang sama-sama harus dibangun di dalam diri kita. Di antaranya karakter itu, karakter bersyukur, karakter ikhlas, karakter kasih sayang, karakter memaafkan, karakter berderma, karakter ikhlas, karakter macam-macam itu karakter yang ada di dalam Al-Quran yang harus ada di dalam jiwa kita masing-masing. Nah, karakter-karakter inilah yang menjadi nikmat yang luar biasa yang ada di dalam diri para nabi itu. Walaupun beliau dalam keadaan sulit. Memang contoh-contoh para nabi ini tidak sama. Ada yang kaya raya, ada yang miskin, ada yang penyakitan, ada yang menjadi panglima besar, ada yang raja dan sebagainya. Tapi karakternya sama di dalam jiwanya itu, yaitu ada lebih dari 60 karakter. Nah, mungkin let audience yang pernah mendengarkan kuliah-kuliah saya tentang berkaca diri,
Nah, berkaca diri itu di sana ada lebih dari 60 karakter bagus yang harus kita bangun. Nah, sebaliknya ada lebih dari 60 karakter yang buruk, yang memang dihindari, bahkan dicegah oleh para nabi dan rasul ini. Ya, diantaranya itulah karakter-karakter misalnya riya, sombong, takabur, misalnya kejam, misalnya dendam, amarah, dan sebagainya. Nah, karakter-karakter inilah yang dicegah di dalam diri para nabi dan rasul sendiri, yang belum tentu kita mampu melakukan itu. Karena itulah kita selalu memohon kepada Allah agar dilindungi dari karakter buruk ini. Karena boleh jadi kita ini sekarang Al-Qur'annya hafal, boleh jadi tafsirnya bagus, bahasa Arabnya luar biasa, pidatonya luar biasa, tapi luar biasa juga riaknya misalnya. Nah, ini kan nggak kelihatan orang itu, tapi luar biasa juga sombongnya misalnya. Nah, kan nggak kelihatan orang itu, tapi luar biasa juga keras kepalanya misalnya, nggak kelihatan orang itu. Luar biasa juga dendam kesumatnya misalnya, kan nggak kelihatan. Nah, sehingga dalil-dalil yang dibawa itu seringkali kemungkinan yang terselubung dalam batin kan nggak kelihatan. Mungkin membawa Al-Quran tapi dalam rangka dendam, membawa Al-Quran dalam rangka riya, membawa Al-Quran dalam rangka amarah, membawa Al-Quran dalam rangka fitnah, membawa Al-Quran dalam rangka kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Semua Al-Quran yang dibawa itu. Nah, ini misalnya kemungkinan ini terjadi, Letterden. Jadi kita umat ini kan nggak bisa melihat itu. Yang kita lihat adalah pidatonya, bahasa Arabnya. Nah, kemudian yang kita lihat adalah kelihatannya jubahnya, terus sorbannya, terus kita lihat juga misalnya, oh dia imam besar misalnya yang kita lihat. Oh, misalnya kita lihat dia taat ke masjidnya misalnya, kan itu yang kita lihat. Nah, inilah mungkin yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Semua kita harus melihat ini. Nah, mudah-mudahan an'amta alaihim ini kita mendapatkan betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang berpikiran lurus, berperasaan lurus, jiwanya sejalan, perilakunya seperti jiwanya para nabi dan rasul itu. Nah, kecenderungannya kita melihat memang orang-orang yang berperilaku betul-betul mendapat nikmat dan rahmat dari Allah ini adalah dia dalam perilakunya selalu menguntungkan bagi kehidupan dunianya dan menguntungkan bagi kehidupan akhiratnya, dilihat dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perilaku orang-orang yang beri nikmat itu tercatat di dalam sejarah. Nah, Letterden, tentunya ini tidak cukup. Karena itulah ada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, yaitu bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan juga jalan yang sesat. Siapa ini? Yaitu jalan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah hawa nafsu dan setan. Nah, di sini tentu pikirannya mengikuti jalan setan. Perasaannya, jiwanya, perilakunya. Nah, kecenderungannya itu, perilakunya itu bertentangan dengan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, dan cenderung melakukan larangan-larangan Allah dalam Al-Quran, baik secara jiwa, nah ini secara jiwa, dan perilaku fisiknya.
Nah ini disinilah kita sama-sama belajar, let audience. Tentunya perilaku jiwa yang seperti apa yang tidak boleh ada dalam diri kita. Nah ternyata ada lebih dari 60 karakter. Lebih dari 60 karakter yang harus kita hindari di dalam diri kita, yang kita harus betul-betul teliti terhadap diri kita. Apa yang disebut dengan akhlak yang buruk itu, yang kemudian akan membawa kecelakaan bagi diri kita di dunia dan akhirat, dan kerugian bagi diri kita juga di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini semua memang kalau kita melihat seluruh isi Al-Quran itu, dia akan terperinci. Jadi sebetulnya terperinci sekali. Nah sehingga kita mencoba lebih teliti kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sifat-sifat yang buruk ini. Sifat-sifat yang merugikan. Sifat-sifat yang akhirnya membawa kita ke dalam azab api neraka, membuat juga kegersangan hidup di dalam dunia ini. Nah ini yang kita coba untuk terus-menerus belajar dan belajar. Let audience, tentunya orang-orang yang membaca kalimat ini, Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tentunya memiliki karakter yang akhirnya karakter yang terbentuk adalah kecenderungan untuk memperbaiki terus-menerus hingga akhir hayatnya. Jadi karena apa? Karena kita sadari bahwa kita manusia ini tempat salah, tempat melakukan yang namanya kecenderungan tidak baik, tempat yang namanya hampir-hampir selalu mengikuti hawa nafsu dan setan. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tentunya menjadi perbaikan, menjadi kita lebih sadar, kemudian kita selalu memperbaiki kesalahan itu dan meningkatkan kualitas pribadi kita. Kita cenderung mencoba untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dengan perilaku-perilaku batiniah dan lahiriah. Nah inilah karakter yang terbentuk, yang kita selalu berusaha mengikuti orang-orang yang telah memperoleh karakter nikmat an'amta alaihim ini. Dan ini memang kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan, kekeliruan, kealfaan, tindakan-tindakan kehinaan, itu pasti. Tetapi perbedaannya adalah orang-orang yang mendapat an'amta alaihim ini, kesalahannya itu adalah selalu menjadi pelajaran bagi dia untuk tidak mengulanginya dan selalu memperbaiki terus-menerus hingga akhir hayatnya. Nah inilah justru bagi orang-orang yang telah mendapat nikmat dan rahmat dari Allah ini, dia bukan tidak melakukan kesalahan, tetapi kesalahannya itu menjadi awal kebaikan dan pelajaran yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, karena itulah apa yang disebut dengan taubat terus-menerus sepanjang masa. Nah, kemudian let audience, orang-orang yang membaca surat Al-Fatihah ini selalu cenderung menghindari dan mencegah segala bentuk yang merugikan diri, keluarga, dan masyarakat, yang dimanapun dia berada, kerugian-kerugian yang ditimbulkan itu selalu dihindari, baik kerugian duniawi dan kerugian akhirat. Nah, semuanya itu terukur oleh Al-Quran. Let audience, tentunya orang-orang yang membaca suratul Fatihah ini hidupnya semakin baik dari hari ke hari, karakternya semakin mulia dari hari ke hari di dalam pandangan Tuhan,
dan di dalam pandangan manusia. Nah, inilah sedikit light audience tentang ayat ke-7 dalam surat Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan kita mencoba untuk terus-menerus melihat ke dalam diri kita masing-masing tentang karakter yang ditumbuhkan dari orang-orang yang mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah ini. Audience, tentunya kita sama-sama kita menginginkan memperoleh apa yang disebut dalam suratul Fatihah ayat ke-7 ini, Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan kehidupan para nabi rasul yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nikmat yang sesungguhnya, yang terukur, baik dia secara batiniah maupun lahiriah, di dunia maupun di akhirat. Nah, hakikatnya semua itu dalam ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mencoba berjalan di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, sehingga kita memperoleh jalan yang lurus ini, jalan yang telah diberi nikmat ini. Dan kemudian kita juga dibimbing, kemudian kita dilindungi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalan-jalan yang dimurkainya, jalan-jalan yang sesat, perilaku sesat, batin yang sesat, pola fikir yang sesat, yang semua merugikan dan menjerumuskan kita semua di dunia maupun di akhirat. Nah, let audience, karena jalan yang ini adalah rahasia, banyak rahasia dari Allah kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita tetap terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.